Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema ijtihad, yang beranggotakan saya sendiri Wuri Tika Winahyu, NIM 2020610092, Afrodita Nurtri Amanda, NIM 2020610092, kemudian Aida Fitri Khairunisa 2020610095. Pembahasan yang akan kami bahas adalah pertama adalah definisi ijtihad dan ruang lingkupnya, kemudian urgensi dan fungsi ijtihad, macam-macam ijtihad, dan syarat mustahid. Definisi ijtihad. Ijtihad sebagai kata bahasa Arab yang berakar dari bahasa al-jud yang berarti al-tokah, daya kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-hajj yang berarti al-masyaqqah yang berarti kesulitan atau kesukaran. Ijtihad dalam artian terminologi usuliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istinbat, menarik kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup ijtihad. Apabila sebuah perkara telah ada di dalam nas yang jelas dan pasti, baik dari sumber asalnya maupun pengertian, dan ia telah menunjukkan kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya. Namun Wahab Khalaf mencontohkan ayat hukum tentang perbuatan zina yang tercantum pada surat An-Nur ayat 2, yang berarti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dari ayat ini cukup jelas dinyatakan bahwa hukuman bagi pezina adalah didera. Jumlah bilangan dari deraan telah dinyatakan dengan jelas dan pasti, karena tidak ada lagi ruang ijtihad dalam hal jenis hukuman dan jumlah deraan bagi seseorang pezina. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penafsiran atau dalam hal ini adalah ijtihad tidak bisa mencakup seluruh tingkatan hukum. Hal itu karena di luar wilayah yang dapat dijangkau oleh ijtihad terdapat sejumlah teks yang dengan jelas menyatakan hukum dalam banyak kasus, dan kepastian yang dihasilkan nas-nas itu tidak lagi memerlukan reinterpretasi apapun. Ruang lingkup ijtihad merupakan bahasan-bahasan apa saja yang masuk atau boleh untuk dilakukan ijtihad. Ruang lingkup ijtihad ialah furu' dan dunyah, yaitu masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas dan hadis. Abdullah Wahab Khalaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian. Yang pertama adalah peristiwa yang terdapat pada nas namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat dzanni. Yang dimaksud sifat dzanni adalah dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. Kedua, peristiwa yang memang tidak ada di dalam nas sama sekali. Disinilah lapangan ijtihad tepat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menentukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Ijtihad ditempatkan sebagai sumber hukum ketiga dalam ajaran Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Adapun beberapa fungsi ijtihad adalah: yang pertama, sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, urgensi ijtihad dalam kehidupan. Yang pertama, sejarah mencatat
umat Islam melakukan ijtihad pada pertama kalinya, yaitu dalam permasalahan pengganti Nabi Muhammad sebagai khalifah atau kepala negara setelah beliau wafat. Kemudian setelah menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi suatu masalah. Sebagian orang Islam tidak mau membayar zakat setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian ia menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan ijtihad. Yang kedua, dalam Islam, ijtihad adalah sebuah persoalan yang tidak akan pernah berhenti, yaitu yang ramai mulai zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Ijtihad adalah sebagai sebuah upaya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri, di antaranya ta'amul atau sempurna, wasatiyah atau harmonis, dan harokah atau dinamis. Ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Sifat harokah atau dinamis yang dimiliki oleh hukum Islam inilah yang mampu mengkomodir dan merespon dan menjawab segala persoalan yang tidak ditemukan dari sumber utama hukum Islam sebagai dampak dari perubahan dan kemajuan sosial yang tidak bisa dielakkan. Selanjutnya, macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu hal mengenai hukum syara' dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasul. Yang kedua, qiyas, yaitu menyamakan, membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Yang ketiga, masalah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan. Yang keempat, ihtisan, yaitu menunggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil dan syara'. Yang kelima, urfu, yaitu kebiasaan yang dikenal orang banyak atau menjadi tradisi. Yang keenam, istihab, yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menyebutkan perubahan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari yang selanjutnya yaitu ada macam ijtihad menurut tingkatannya. Yang pertama yaitu ijtihad mutlak, dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma dan kaidah yang digunakan sebagai sistem metode bagi seorang mujtahid. Yang kedua ada ijtihad muntasib, dilakukan seorang mujtahid dengan cara mempergunakan norma dan kaidah istinbat imamnya. Yang ketiga ada ijtihad mazhab atau fatwa, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu. Yang keempat ada ijtihad di bidang tarjih, yaitu ijtihad dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab. Materi yang selanjutnya itu ada syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Dan syarat yang kedua yaitu mengetahui masalah-masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Yang ketiga yaitu mengetahui nasyih dan mansub. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna. Yang kelima, mengetahui usul fikih. Yang keenam, mengetahui rahasia-rahasia tasyrik. Yang ketujuh, mengetahui kaidah usul fikih. Dan yang terakhir itu mengetahui seluk-beluk qiyas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan aku tahu seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya itu sebelum ia mencurahkan kemampuannya dan mendapatkan hukum itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.